Alhamdulillah, alhamdulillah hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Di antara kata yang paling banyak saya dengar dari beliau tadi adalah kata kesuksesan. Saya mengajak kita semua, panjenengan semua tanpa kecuali, bapak-bapak, ibu-ibu, dan para santri semua, untuk kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan siapa orang yang sukses. Tadi beliau menyampaikan berulang kali tentang kesuksesan. Dan saya disebut oleh beliau tadi bahwa ada banyak kesuksesan ketika berkhidmat sebagai gubernur di Nusa Tenggara Barat. Maka saya ajak kita semua untuk mengingat ayat ini supaya kita faham betul arti kesuksesan. Apa kesuksesan itu? Allah Ta'ala sampaikan, faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa saja yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang yang benar-benar sukses. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang tua saya, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, bapak camat, beserta ibu dan kita semua, mudah-mudahan kita masuk dalam keberkahan dari ayat ini. Mudah-mudahan kita benar-benar sukses, tidak hanya di mata manusia tapi di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu cerminnya kelak kita saksikan, kita nikmati di akhirat. Udkhilal jannah zuhziha 'anil nar, dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ada satu tradisi di Indonesia, bapak-bapak dan ibu-ibu, yang menurut saya termasuk tradisi yang istimewa, walaupun bukan berasal dari Indonesia, berasal dari Timur Tengah, dari negara-negara Arab, tapi pengamalannya lebih banyak di Indonesia. Tradisi itu adalah menghaulkan guru-guru kita yang telah wafat. Tidak ada di seluruh dunia ini tradisi haul yang sebanyak di Indonesia. Walaupun tradisi itu memang dimulai dari negara-negara Arab, ketika para ulama mengenang gurunya yang sudah meninggal, ketika para ulama berkumpul untuk membacakan Yasin, membacakan doa untuk masyaikhnya yang telah wafat, di sana dimulai, tetapi di Indonesia diamalkan. Alhamdulillah. Apa salah satu makna dari tradisi haul, bapak-bapak dan ibu-ibu? Maknanya adalah kita mengamalkan sabda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah wa tahaddus bi ni'matillahi syukrun wa tarkuha kufr." Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa siapa saja yang tidak mampu berterima kasih kepada orang yang sudah berjasa kepada dia, langsung maupun tidak langsung, baik satu nikmat lahir maupun nikmat batin. Nikmat lahir seperti orang tua kita, dengan sebab ayah, ibu, abah, umi kita ada kita di dunia. Saya misalnya, abah saya almarhum Bapak Haji Muhammad Jalaluddin,
Umi saya alhamdulillah masih hidup, Hajah Siti Rauhun, hafizahullah. Kalau bukan karena abah dan umi saya ini, tidak ada saya di panggung ini. Maka kehadiran dari kita di dunia ini, nikmat zohirnya adalah melalui orang tua kita. Kita bersyukur dan berterima kasih. Karena itu dalam Al-Quran ada satu perintah Allah Ta'ala yang disebutkan, bahkan langsung disebutkan setelah perintah bertauhid. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Ada juga orang yang nikmatnya kepada kita itu nikmat batin. Orang tua nikmatnya zahir, badan kita, raga kita. Ada yang juga nikmatnya kepada kita nikmat batin, guru-guru kita. Bahkan bapak-bapak dan ibu-ibu, seluruh yang hadir, di dalam banyak sekali penjelasan ulama, kalau orang hanya memuliakan orang tua lahir tanpa memuliakan orang tua batin, dia hanya menghormati orang tua nasab tapi tidak menghormati dan mentakzim gurunya, itu seperti kal a'raj. Kalau bahasa kita apa itu al-a'raj? Mohon maaf, seperti orang yang pincang. Jadi tidak tegap jalannya, karena ada yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, karena itu tradisi haul seperti ini, bapak-bapak dan ibu, mengenang guru kita. Apalagi kalau guru kita itu sekaligus juga orang tua kita, maka itu ibaratnya seperti kita menyiapkan diri kita agar bisa berjalan dengan tegap, berjalan dengan baik untuk menuju cita-cita kita. Alhamdulillah. Karena itu saya senang bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir di sini bersilaturahim, apalagi ada temanya. Jadi bukan hanya sekedar kita silaturahim dan juga haul, tapi juga ada tema. Dan tema ini sesungguhnya berkaitan dengan almarhum al-maghfurlah, pejuang beliau, berdakwah melalui pendidikan. Maka tugas kita adalah meneruskan. Hari ini Manahijul Huda dengan santri-santriwatinya, tulab tolibatnya hendak berangkat kemana? Mau dibawa kemana para tulab tolibat ini? Alumni-alumni seperti apa yang kita ingin hasilkan? Di sini disebutkan tentang satu tema, bagaimana kita membangun peran ekonomi bagi para santri kita masa kini dan lebih-lebih untuk masa yang akan datang. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, saya mulai dari firman Allah yang sering disebut sebagai doa sapu jagat. Hafal ibu-ibu doa sapu jagat? Apa bunyinya doa sapu jagat ibu-ibu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami mohon kebaikan di dunia, kami mohon kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari azab api neraka. Para ulama menyampaikan, ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, hasanah fid dunia, kata para ahli tafsir. Hasanah fid dunia, apa kebaikan di dunia itu? Kalau kita lihat dunia ini, tadi Ustadz Arif menyampaikan, misalnya di kecamatan apa nih? Dukuh Seti misalnya. Beliau sampaikan, wah, di sini ada kelapa kopior yang jarang bisa ditanam di tempat-tempat yang lain. Oh, itu berarti hasanah, satu kebaikan. Kalau kita lihat ada kesuburan di tanah
tempat kita tinggal banyak pohon-pohonnya, itu juga hasanah. Ada air yang mengalir di sungai, itu hasanah. Tidak terhitung hasanah yang ada di dunia. Tapi kata ulama, bapak-bapak ibu, ada 3 hasanah yang paling utama di dunia menurut sebagian ulama ketika menafsirkan hasanah fid dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah. Apa yang pokok 3 itu? Yang pertama kata para ulama, ar-rizqul halal. Yang kedua, al-ilmun nafi'. Dan yang ketiga, al-ibadatul maqbulah.